Om Swastiastu anak-anak, kembali lagi dengan ilmu pengetahuan alam oleh Ibu Putu Clarissa. Hari ini kita akan belajar topik 5 tentang lapisan bumi. Lapisan bumi terbagi menjadi 3. Yang pertama inti bumi, artinya lapisan yang paling terdalam. Yang kedua adanya mantel bumi atau biasa kita sebut dengan lapisan selimut, yang terbagi menjadi 3, yaitu litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Litosfer tersusun atas 2 lapisan, yaitu lapisan sial yang artinya silisium aluminium. Rumus kimianya silisium itu SiO2 dan aluminium itu Al2O3. Sementara lapisan berikutnya disebut dengan lapisan sima atau silisium magnesium dengan rumus kimia silisium SiO2 dan magnesium MgO. Yang kedua, astenosfer, artinya lapisan yang berbentuk cairan kental yang mengandung silisium, aluminium, dan magnesium. Yang ketiga, lapisan mesosfer atau mengandung silisium dan magnesium. Lapisan ketiga dalam penyusun bumi yaitu kerak bumi, di mana lapisan tempat tinggal makhluk hidup. Kita amati gambar lapisan atmosfer. Yang pertama lapisan troposfer, artinya lapisan di mana terjadi peristiwa cuaca seperti angin, hujan, halilintar. Kemudian lapisan pembatas antara troposfer dengan stratosfer itu disebut dengan tropopause. Lapisan kedua yaitu stratosfer. Di dalam lapisan stratosfer ini terdapat lapisan ozon atau O3, yaitu lapisan yang melindungi troposfer dari panasnya sinar UV. Lapisan selanjutnya ada disebut dengan mesosfer yang berfungsi sebagai lapisan pelindung bumi dari kejatuhan meteor. Seperti anak-anak amati, di sana ada gambar meteor di lapisan mesosfer ya. Kemudian saya lanjut dengan lapisan termosfer. Lapisan termosfer adalah lapisan tempat ionosfer itu berada anak-anak. Ionosfer ini apa? Yaitu lapisan di mana gelombang radio dapat mampu tertangkap. Gelombang radio lebih terpancar secara jelas pada malam hari saat tidak ada cahaya matahari dibandingkan saat siang hari. Terakhir, lapisan eksosfer atau lapisan atmosfer yang paling jauh dari bumi. Pengaruh gaya berat dan gravitasi pada lapisan ini sangat-sangat kecil. Next, tekanan udara. Tekanan udara diukur dengan barometer aneroid. Tekanan udara berbanding terbalik dengan ketinggian. Jadi, semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka tekanannya makin rendah. Di sana kalian bisa amati mengerti pengertian lapisan ozon, kemudian litosfer. Berdasarkan struktur bumi ada 2 teori mendasar. Yang pertama, teori tektonik lempeng. Yang kedua, teori proses alam. Teori tektonik lempeng artinya teori besar dalam bidang geologi yang memberikan penjelasan terhadap bukti-bukti pergerakan skala besar. Teori tektonik lempeng ini pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess pada tahun 1960 mengajukan teori yang bernama sea floor spreading atau pergerakan dasar laut. Nanti anak-anak cari lebih lanjut di Google ya. Apa sih isi atau bunyi dari teori sea floor spreading atau pergerakan dasar laut yang dicetuskan oleh Harry Hess? Selanjutnya ada teori proses alam terbagi menjadi 2. Ada tenaga endogen, artinya tenaga yang bergerak di dalam lapisan bumi. Contohnya ada tektonisme dan vulkanisme. Vulkanisme artinya tekanan gas di dalam dapur magma yang bertemperatur tinggi. Contohnya aktivitas gempa bumi, gunung Merapi, itu termasuk bentuk vulkanisme. Kalian cari ya, gempa bumi itu macam-macam. Ada yang berskala rendah, sedang, ataupun dalam. Kalian cari berapa skala Richternya. Untuk hipocentrum itu artinya pusat gempa di dalam bumi. Untuk epicentrum artinya pusat gempa di permukaan bumi.
Gempa bumi terbagi menjadi 3 berdasarkan pusat gempa dan skala gempanya. Ada homoseista, artinya waktunya sama. Ada isoseista, gempa dengan intensitas yang sama. Ada pleistoseista, artinya garis yang mengelilingi daerah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Atau biasa kita sebut dengan garis epicentrum. Selanjutnya kita akan beralih pada gunung berapi. Gunung berapi ini juga terbagi menjadi 4 bagian, anak-anak. Bagian tampak luar seperti kaldera, artinya kawah kepundan yang amat besar. Contohnya kaldera Krakatau. Yang kedua, sil atau magma yang masuk di antara 2 lapisan bahan antara sedimen dan membeku di intrusi dasar. Lakolit, magma yang masuk di antara bebatuan sedimen dan menekan ke atas sampai bagian atasnya cembung. Terakhir, batolit atau magma yang menembus di lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah jalan. Nanti kalian cari info lebih lengkap mengenai kaldera, sil, lakolit, dan batolit. Selanjutnya kita akan beralih kepada tenaga eksogen. Artinya tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Contohnya pelapukan, erosi, abrasi. Pelapukan terbagi jadi 3. Ada pelapukan kimia, artinya terjadi akibat reaksi kimia, hancurnya bebatuan. Kedua, pelapukan fisika akibat sinar matahari, akhirnya batu-batuan lapuk. Terakhir, pelapukan biologi akibat tumbuhnya lumut, batu-batuan lapuk. Selanjutnya, kalian cari tentang apa sih pengertian delta, nehrung, tombolo, dan dataran banjir. Nah, carilah istilah-istilah di bawah ini sebagai kisi-kisi ulangan ya anak-anak. Tidak perlu dikumpulkan, tapi anak-anak kerjakan secara mandiri. Ada denudasi, ada abrasi, degradasi, orogenesi, gempa sentral, gempa dalam, sampai poin ke-12 yaitu dampak positif negatif tenaga endogen eksogen. Sekian anak-anak pembelajaran topik 5 mengenai lapisan bumi. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di topik selanjutnya. Bye-bye. Thank you anak-anak.